1,5 juta. Buat kita di Indonesia, duit segitu bisa buat bayar kos sebulan atau beli tiket pesawat Jakarta-Bali. Tapi bayangin, di Iran 1,5 juta rial itu cuma setara $1 Amerika. Ada pepatah bilang, when the economy collapses, the streets speak. Intinya, kalau urusan perut udah disentuh, manusia paling kalem pun bakal berubah jadi singa. Kenapa video ini gue bikin panjang? Karena gue nggak mau cuma ngasih headline berita basi. Gue nggak bakal cuma bilang, Iran lagi demo, terus kelar. Itu dangkal. Di 10 menit ke depan, kita bakal bedah anatomi kehancuran sebuah negara. Kita bakal bahas gimana inflasi 40% bikin pedagang pasar ngamuk. Kenapa nama Pahlavi yang udah lama hilang tiba-tiba muncul lagi. Dan apakah bener ada tangan-tangan Amerika di balik ini semua? Kalau lo tipe orang yang cuma peduli berita viral artis, skip video ini sekarang. Tapi kalau lo mau paham gimana geopolitik dunia lagi diacak-acak dan bisa ngefek ke kita, tonton sampai detik terakhir. Karena di akhir video, ada satu fakta miris soal harga peluru yang bikin gue merinding. Yuk, jadi versi terbaik dari dirimu. Tekan tombol subscribe sekarang. Oke, mari kita main logika. Jangan bosan dulu, ini biar lo paham kenapa mereka marah. Di tanggal 13 Januari 2026, nilai tukar rial terhadap mata uang dunia itu praktis 0. Gue ulang ya, 0. Inflasi tahunan tembus 42%, bro. Harga makanan naik 72%. Bayangin, lo beli nasi goreng hari ini 15.000, bulan depan harganya jadi 25.000, bulan depannya lagi jadi 40.000. Gaji lo, tetap. Fakta ini yang bikin mental rakyat Iran hancur. Mereka mikir, kerja keras sebagai kuda pun, duit gue tetap jadi sampah. Ini bukan lagi soal hidup hemat. Ini soal survival. Listrik mati berjam-jam, air bersih langka, negara kaya minyak, tapi rakyatnya gelap gulita. Masalahnya, pemerintah Iran selama ini sibuk bakar duit buat proksi di luar negeri ketimbang ngurusin dapur rakyatnya sendiri. Jadi, deal ya. Kemarahan mereka itu valid. Ini bukan sekedar demo. Ini adalah ledakan dari bom waktu ekonomi yang udah ditahan puluhan tahun. Coba lihat meja ini. Buat sebagian besar keluarga di Iran sekarang, bisa makan ini aja udah syukur. Pemicu utamanya? Para pedagang di Grand Bazaar Tehran. Ini bukan pasar biasa, bro. Ini jantung ekonomi Iran. Ketika pedagang di sini mogok dan turun ke jalan, itu tandanya negara udah gagal fungsi. Mereka teriak, minta stabilitas harga, minta pemerintah ngelakuin sesuatu. Tapi apa responnya? Bukan solusi ekonomi yang dikasih. Tapi, dalam kurang dari 2 minggu, demo yang awalnya cuma urusan harga telur, nyebar ke 180 kota di 31 provinsi. Lo harus paham polanya. Pertama, fase kaget. Mata uang anjlok. Fase kedua, fase marah. Pedagang mogok. Fase ketiga, fase chaos. Tuntutan berubah. Awalnya mereka teriak, turunkan harga. Tapi sekarang, teriakannya berubah jadi kematian untuk diktator. Mereka nggak lagi minta roti.
Mereka minta rezim ini bubar. Karena mereka sadar, selama sistemnya sama, nasib mereka nggak bakal berubah. Sakit? Iya. Tapi ini realitanya. Sambil jalan cari angin, gue mau ngomong soal fenomena aneh yang lagi kejadian di sana. Di tengah kekacauan ini, tiba-tiba muncul satu nama yang udah lama dikubur. Pahlavi. Lo lihat, pendemo bawa bendera Iran lama. Itu simbol monarki. Simbol dinasti Pahlavi yang dulu digulingkan sama revolusi Islam tahun 79. Ironis kan? Dulu bapaknya digulingkan karena dianggap antek barat. Sekarang anaknya dielu-elukan karena rakyat udah muak sama rezim Khamenei. Dengerin gue. Musuh dari musuhku adalah temanku. Sang putra mahkota muncul dari pengasingan di barat, memberi dukungan, seolah ingin jadi pahlawan kesiangan. Dan rakyat Iran yang udah putus asa, mereka nyambut itu. Kenapa? Karena mereka butuh harapan. Sekecil apapun. Tapi pertanyaannya, apa ini murni suara rakyat? Atau ada sutradara lain di belakang layar? Pemerintah Iran langsung nuduh, ini ulah Amerika, ini ulah Israel, ada agen CIA nyusup. Terdengar klise? Mungkin. Tapi di geopolitik, nggak ada yang kebetulan, bro. Foreign intervention. The hidden hands shaping nations across the globe. Nah, ini bagian yang paling spicy. Kita masuk ke ranah konspirasi, tapi pakai data. Presiden Donald Trump terang-terangan nge-tweet di Truth Social. Dia bilang Amerika siap bantu rakyat Iran meraih kebebasan. Ancamannya nggak main-main. Trump bilang kalau pemerintah Iran berani ngebantai pendemo, Amerika bakal memukul balik dengan sangat keras. Ingat kasus Venezuela? Polanya mirip. Sanksi ekonomi dicekik, rakyat dibuat lapar, lalu didorong buat gulingin pemerintah. Jadi skenarionya, 1, sanksi ekonomi, bikin negara miskin biar nggak bisa beli senjata. Yang kedua, dukungan oposisi, manas-manasin rakyat biar berani ngelawan. Israel juga siaga tinggi. Mereka semua punya kepentingan. Kalau rezim Iran sekarang tumbang, yang paling happy siapa? Ya Amerika dan Israel. Tapi ingat, pemerintah Iran juga nggak bego. Mereka bikin demo tandingan. Mereka pengerahkan massa loyalis buat teriak, "Mati Amerika! Mati Israel!" Jadi sekarang di jalanan Iran itu ada dua kubu. Rakyat yang lapar lawan loyalis yang fanatik. Ini resep sempurna buat perang saudara. Tapi mari kita lupain politik sebentar. Kita ngomongin manusianya. Karena ini bagian yang bikin gue mual. Pemerintah Iran ngerespon demo ini dengan satu kata. Brutal. Gue kenalin istilah internet blackout. Lebih dari 60 jam internet diputus total. Kenapa? Biar dunia nggak lihat pembantaian yang lagi terjadi. Transaksi mati, rumah sakit lumpuh. Menurut laporan aktivis HAM, sniper ditempatin di atap-atap gedung Tehran. Perintahnya sangat mengerikan. Habisi di tempat, siapapun itu. Tak peduli tua ataupun muda, semua dianggap ancaman. Udah ada ratusan yang tewas, ribuan ditangkep. Rumah sakit jadi zona perang. Mayat numpuk di koridor. Dan yang selamat,
diculik dari bangsal perawatan. Dan ini yang paling gila. Ada laporan kalau keluarga korban didatengin aparat. Mereka dimintain duit. Duit buat apa? Bahkan, mereka dipaksa membayar biaya amunisi yang justru digunakan untuk merenggut nyawa keluarga mereka. Coba bayangkan, kamu kehilangan sosok paling berharga dalam hidupmu. Lalu kamu malah dipaksa membayar biaya atas kehilangan itu? Itu bukan lagi jahat. Itu iblis. Teman-teman, apa yang terjadi di Iran sekarang adalah peringatan buat kita semua. Ketika ekonomi kolaps, ketika pemerintah gagal dengerin rakyat, dan ketika ego politik lebih tinggi dari nyawa manusia, kondisi itu seperti neraka bocor ke dunia nyata. Sekarang Iran ada di persimpangan jalan. Apakah ini bakal jadi revolusi 1979 jilid 2? Di mana rezim lama tumbang dan diganti yang baru? Atau ini bakal berakhir dengan pembantaian massal dan rezim makin berkuasa? Gue nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Tapi satu hal yang pasti, rakyat sipil selalu jadi korban paling berdarah. Video ini cuma sekedar informasi kalau lo nggak punya empati. Gue mau lo lakuin satu hal sekarang. Bukan buat gue. Ketik di kolom komentar doa atau harapan lo buat warga sipil di sana. Pray for Iran. Biar kita sadar, sesusah-susahnya kita di sini, masih ada yang lagi berjuang cuma buat napas tanpa takut ditembak sniper. Share video ini biar dunia lihat. Kejahatan kemanusiaan nggak boleh ditutupin. Gue Rudy, sampai jumpa di video selanjutnya.